Apa kata Nabi sholat di kandang kambing? Oh, barokah. Sudah pernah coba Bapak Ibu? Sholat di kandang kambing, dicoba. Habis ini cari, barangkali ada kandang kambing di dekat-dekat sini. Ya, karena sajadah, ada sajadah. Loh, kenapa? Saya mau sholat, lu kotor ini Pak Ustadz, kalau sholat di sini. Sampean gak aru, ini tempat berkah ini, kambing ini. Lu temenan tak? Iya ya apa? Ya. Lu kan di situ ada kencingnya, nggak najis. Daging yang kita halal kita makan kotorannya nggak najis. Mengerikan teman-teman, mengerikan. Waduh, gimana cara menanggapi dan memahami narasi Ustadz tadi itu teman-teman? Kita anggap bercanda, tapi itu hadis Nabi. Tidak mungkinlah Ustadz Sunnah itu ngejokes ataupun bercanda dengan hadis. Itu sepertinya tidak mungkin, karena Ustadz Sunnah takut kualat kan begitu. Kita anggap serius, tapi tidak sesuai dengan fitrah manusia. Masa iya merekomendasikan tempat sholat, tapi di kandang kambing? Ini kan repot teman-teman ya. Dari semua ustadz yang saya simak penjelasannya, sepertinya ini penjelasan rekomendasi yang paling jauh begitu ya. Misalnya beginilah teman-teman ya, orang mau rekreasi atau mau cari tempat makan, itu pun biasanya salah satu pertimbangan rekomendasi untuk didatangi itu ya kebersihan kan begitu. Meskipun makanannya enak, tapi kalau tempatnya kumuh, misalnya banyak kotoran, banyak lalatnya, sepertinya orang ya malas juga untuk datang begitu. Apalagi ini sekelas ibadah gitu, kita mau munajat kepada Allah, tapi rekomendasinya malah ke dalam tanda kutip kandang kambing begitu. Memang dulu ada teman-teman ya, ada sebuah penjelasan hadis bahwa dulu itu Rasulullah pernah ditanya bagaimana kita sholat di tempat berkumpulnya unta. Ya, Rasulullah menjawab tidak merekomendasikan sholat di tempatnya unta berkumpul. Tapi kalau di kandang kambing Rasulullah merekomendasikan. Nah, cuman di keterangan hadis lain bahwa hal ini beliau sampaikan ketika belum dibangunnya masjid begitu. Kalau sudah dibangun masjid, ya sudah kita ke masjid begitu. Jadi kita tidak bisa memahami secara akal begitu loh. Makanya kita bingung ya, ini pendapat ulama salaf yang mana begitu merekomendasikan sholat di kandang kambing. Bahkan ya suruh nyari kandang kambing, kalau ada nanti ya sholat di situ. Aduh, ini juga bingung gitu loh ini memahami narasi ini, apa bercanda, apa ini, apa serius. Nah, begini teman-teman ya, salah satu kitab misalnya di Tuhatul Ahwazi. Kita baca bareng-bareng, wa amal amru bis sholati fi marabidil ghanam. Adapun perintah sholat di kandang kambing. Nah, itu ya. Apa perintahnya, statusnya di situ? Fa amru ibahatin. Itu sebuah perintah yang sifatnya mubah, teman-teman ya. Sebuah rekomendasi yang boleh gitu, bukan hukumnya sunnah, bukan juga wajib. Jadi jangan salah memahami hadis itu, Bapak. Kalau Anda memang memahami sesuai dengan pemahaman salaf, tentu tidak akan jauh dari penjelasan salaf. Tapi kalau hanya memahami secara akalnya sendiri, maka Anda perlu dipertanyakan, katanya jenengan itu mengikut salaf begitu. Laisa lil wujub, bukan bermaksud perintah untuk wajib melaksanakan di kandang kambing, bukan juga sunnah begitu. Jadi itu kronologinya dulu. Kanjeng Nabi dan para sahabat itu kan gemar untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Lah kalau sudah dikumandangkan adzan bagaimana? Kalau misalnya ada salah satu sahabat yang sedang bekerja misalnya di kandang kambing, terus adzan, maka bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa sholat di situ. Nah, tapi kalau misalnya berada di tempatnya unta berkumpul, tempatnya unta istirahat, maka jangan. Adapun ilat keduanya itu ulama masih berbeda pendapat. Ya sudah, kita mauquf sajalah. Pokoknya rekomendasi Nabi dulu begitu.
Tapi ketika masjid sudah dibangun, dikumandangkan adzan, ya sudah ke masjid gitu. Perintah sholat di kandang kambing itu amru ibaha. Ya kalau sholatnya wajib gitu. Laisa lil wujub. Qala al-Iraqi ittifaqon. Nah, ulama itu sepakat memahami hadis ini sifatnya mubah dulu ketika masih belum dibangunnya masjid begitu. Lalu bagaimana dengan narasi Nabi mengatakan bahwa di kandang kambing ada berkahnya? Kita pahami teman-teman dari narasi ulama supaya kita tidak gagal faham. Wa amma targhibul madhkur fil ahadis. Adapun penyemangat yang disebutkan di dalam hadis. Ya, makanya kan tadi disampaikan, wah ini barokah, fa innaha barokatun. Bahwa ketika sholat di kandang kambing itu ada keberkahan, kan begitu. Supaya Kanjeng Nabi itu kan tadi kan Kanjeng Nabi menjelaskan seperti itu. Bagaimana kita memahami bahwa keberkahan ini bisa jadi kan menjadi pendorong seseorang untuk sholat di kandang kambing. Ustadz tadi aja memahaminya seperti itu. Bahwa innama dzukira liqasdi tab'idiha an hukmil ibil. Padahal Kanjeng Nabi itu menyebutkan itu hanya ingin membedakan status kandang kambing dan statusnya tempat unta berkumpul. Jadi memang ada perbedaan begitu loh. Bukan berarti langsung zatiyahnya kandang kambing penuh dengan keberkahan, bukan. Seperti juga ada hadis Nabi, karena usifa ashabul ibil bil ghaladhi wal qaswah. Seperti juga hadis lain bahwa pemilik unta itu hatinya keras. Apakah semua pemilik unta itu pasti hatinya keras? Tidak, begitu. Itu hanya tambihun, itu hanya peringatan dari Kanjeng Nabi. Wausifa ashabul ghanam bisakinah. Orang yang pemilik kambing, katanya Nabi, disifati dengan hati yang tenang. Tapi apakah seperti itu? Ya tidak juga. Meskipun kita pemilik kambing, kalau hutangnya banyak, ya kepikiran juga. Toleh kanan kiri, gitu loh. Juga marah kalau misalnya kita sedang terhimpit sesuatu masalah, begitu loh. Ini kita memahami sesuai dengan pemahaman salaf teman-teman ya. Sekali lagi kita sampaikan, hadis itu perlu kita pahami secara proporsional. Kalau misalnya kita memang salafi, ya sudah kita pengikut salaf. Kita pahami sesuai dengan pemahaman ulama salaf. Apakah masih rekomendasi untuk sholat di kandang kambing? Ya kalau mau sholat tidak apa-apa, tapi harus memperhatikan apakah ini najis atau tidak. Tentu kita juga harus memperhatikan kelayakan teman-temannya. Masa iya kita mau sholat, kita mau bertemu dengan Allah, mau bermunajat, mau berdoa, tapi tempatnya masih kurang recommended ya, tidak layak, kan menjadi pertanyaan besar. Itu semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.